Oke, selamat malam teman-teman yang berbahagia. Salam sejahtera. Berbahagia sekali malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama ya. Malam hari ini kita akan bahas satu topik yang sebenarnya sangat menarik ya, itu bercerita tentang kedaulatan diri kita ya sebagai manusia. Nah, bagaimana seseorang dikatakan berdaulat atas dirinya sendiri, kemudian apa fungsinya berdaulat seperti itu. Dan ini sebenarnya topik yang menarik ya, karena kita akan banyak membahas juga beberapa hal yang kemudian membatasi lingkup kita untuk berkembang. Suara jelas ya. Oke, ini ada direkam sih. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin agak keputus-putus, nanti boleh dengar di tayangan ulangnya. Saya izin untuk sharing ini ya, materinya ya. Oke, nah kita akan memahami kedaulatan diri sebagai apa sih kedaulatan diri itu? Itu klaim personal power yang membentuk masa depanmu sendiri. Nah, ini nanti kita akan bahas secara pelan-pelan ya, karena ini topik yang kalau belum siap ini nampaknya cukup sensitif. Karena banyakkan orang yang masih fundamentalis, yang masih menggenggam erat di level fanatisme, itu akan sangat sulit memahami ini. Oke, tapi kita akan pelan-pelan belajar ya. Artinya apa yang saya sampaikan di sini hanya sebagai bahan pertimbangan, tidak diklaim sebagai pasti benar ya, tetapi teman-teman bisa dengan kebijaksanaan masing-masing melihat bagian mana yang cocok bagi teman-teman ya, dan mendapatkan beberapa pencerahan dari itu ya, karena selain meditasi ya, guru-guru besar pada zaman dahulu mereka pasti akan mengajarkan apa yang dimaksud dengan hakikat kebenaran ya, termasuk Buddha sendiri, termasuk Yesua sendiri ya, mereka juga berceramah menyampaikan hakikat dari kebenaran. Namun sama seperti yang diperumpamakan, ada tanah yang gersang, kemudian ada tanah bebatuan. Ketika hujan turun ya, ada air yang gampang menyerap, ada air yang tidak menyerap namun menggenang, seperti itu pula ya. Artinya apa yang disampaikan bagi setiap orang itu mungkin manfaatnya bisa berbeda, seperti itu ya. Oke, apa itu kedaulatan? Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdaulat itu artinya berbahagia atau bertuah ya, mempunyai kekuasaan tertinggi atas sesuatu ya. Di dalam hal pemerintahan disebut memiliki kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah ya. Negara yang merdeka dan berdaulat ya, itu biasa digunakan ya. Nah, arti katanya dengan bahagia dan bertuah ya. Nah, kemudian ada juga yang menganggap daulat tuanku, artinya bahagia rajaku ya. Itu daulat tuanku. Asal kata daulat itu ya, artinya berbahagia, bertuan. Nah, kemudian turunan katanya itu menjadi begini ya. Berdaulat itu bisa berhak, berkuasa, atau merdeka atau independen. Kemudian swaperaja itu bahasa lainnya. Kemudian berjaya ya, padanan kata salah satunya ada otoritas ya, ada kaitannya pemerintah, kemudian ada kualat juga ya, termasuk ada kekuatan tertinggi, juga karma ya. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita cari ya, itu arti kata berdaulat ya.
kita mesti masuk ke definisinya dulu, baru nanti kita akan mengerti bahwa di sini sesuatu yang perlu kita perhatikan adalah kemandirian, ya, berkuasa atas diri sendiri, kemerdekaan, ya, punya hak, ya, atau punya otoritas atas diri kita sendiri, ya. Oke, nah kondisi sebaliknya dari berdaulat, ya. Tadi kita udah lihat berdaulat itu apa. Ini adalah kondisi sebaliknya dari kata berdaulat. Pertama ada menderita. Tadi kan bahagia, ya, artinya lawan katanya menderita. Jadi ketika teman-teman di sini masih merasa dirinya menderita, sesungguhnya teman-teman itu belum berdaulat. Ya, teman-teman coba pikir, coba rasakan, merasa hidupnya masih menderita. Kalau masih menganggap hidupnya masih penuh dengan penderitaan, banyak menderitanya, artinya belum cukup berdaulat. Ya, itu dulu. Jadi benar salahnya nanti pelan-pelan kita ini, ya, kita hayati bersama. Kedua, ada kata berdaulat itu kan tadi adalah dia merdeka, dia berkuasa. Jadi lawan katanya itu adalah budak, menjadi terkekang begitu, ya. Nah, kalau kita masih banyak menjadi budak dari kemarahan kita, budak dari rasa iri kita, budak dari perasaan-perasaan takut kita, nah kita itu belum berdaulat, ya. Ini, ya. Jadi kita menjadi budak dari rasa takut, budak dari rasa marah, budak dari banyak hal-hal yang pikiran-pikiran yang sangat kacau itu, ya, kita belum berdaulat. Oke, next adalah terjajah, ya. Tadi adalah yang merdeka, ini terjajah, artinya ada orang lain yang berkuasa atas diri kita. Begitu dia hadir, kita nampaknya takut, nampaknya kuasa kita diberikan kepada dia. Ya, ini sering terjadi ketika kita terlalu mengidolakan atau mengagungkan seseorang, ya, termasuk kalau teman-teman akhir-akhir ini ada menyimak Deddy Corbuzier ada mengundang seorang itu, ya, opa Korea, ya, sempat ngomong juga bahwa banyak sekali, ya, wanita-wanita Indonesia yang begitu, ya, murahannya gitu, ya. Tentu saja bukan teman-teman di sini, karena teman-teman di sini orang-orang yang secara rasional belajar lebih baik, mestinya jauh lebih baik, ya. Jadi banyak sekali di luar sana, ya, wanita-wanita kita orang Indonesia yang dipandang rendah oleh opa-opa Korea, ya. Jadi terjadi di sini juga bisa dalam artian kita punya ideologis itu menganggap bangsa lain itu jauh lebih baik daripada kita sendiri. Ya, penjajahan secara ideologi itu sebenarnya juga terjadi, ya, terjajah. Jadi diri kita menganggap lebih rendah kasta kita dibanding orang lain. Nah, itu ada satu pandangan yang salah. Ya, kalau kita masih mengagungkan orang lain terlalu berlebihan, siapapun itu artinya kita masih terjajah, belum benar-benar berdaulat, seperti itu. Nah, nextnya adalah dikuasai oleh. Ya, berdaulat itu kan merdeka, ya, dikuasai oleh. Nah, ini hampir sama dengan diperbudak, ya, dikuasai keserakahan, dikuasai oleh entitas, mungkin dikuasai oleh energi yang buruk, dikuasai oleh ketika kita melakukan pinjol gitu kan. Nah, kemudian kita merasa berhutang gitu kan, nah, menjadi kuasa kita jadi berkurang. Jadi mereka berkuasa di atas kita karena kita punya hutang di sana. Itu juga salah satu yang membuat kita kurang berdaulat, ya. Nah, terikat atau terbelenggu. Nah, ini juga banyak hal, ya. Kalau kita masih merasa diri kita terikat, terbelenggu oleh tradisi, misalnya oleh mesti begini, mesti begitu, tentu saja
tidak semua hal ini adalah buruk ya. Namun ketika kita benar-benar memilih dengan kesadaran kita, kita bisa aja tetap terikat, terbelenggu, tapi dengan kapasitas kita tidak melekat, ya, terikat tapi tidak melekat. Artinya apa? Bisa ada, bisa tidak, tapi kita memilih ada seperti itu. Nah itu bukan belenggu. Misalnya kita terikat tanggung jawab kita sebagai suami atau tanggung jawab kita sebagai istri atau tanggung jawab kita sebagai orang tua, itu juga satu bentuk ikatan ya, kita anggap itu ikatan. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang anak, setiap orang tua itu juga bentuk ikatan, tetapi jangan dijadikan itu sebagai satu belenggu seperti itu. Itu maka dikatakan berdaulat. Tapi ketika itu membelenggu kita, kita merasakan tanggung jawab yang agak berlebihan dari kapasitas yang semestinya, nah itu udah kita menghilangkan kedaulatan kita. Kita terbelenggu oleh itu. Seperti itu. Ini intermezzo dulu. Yang terakhir adalah tidak berdaya. Ya, jadi menyerah oleh nasib ya, dianiaya. Jadi dia yang terakhir ini kadang-kadang agak parah ya. Jadi dia tidak berdaya, dia kemudian udah main playing victim, jadi korban kehidupan. Jadi banyak sekali ini ya, keluh kesah, kemana-mana bawa keluh kesah itu kan. Nah, seperti itu ya, merasa tidak berdaya, merasa inilah ya, tidak berdaulat atas diri sendiri. Nah, ini adalah kondisi dari yang tidak berdaulat ya. Jadi kondisi sebaliknya adalah berdaulat. Oke, lebih gampang menjelaskan dari sisi sebaliknya ini. Ya, karena sedikit banyak kita pasti ada ada sedikit banyak belenggu semacam ini ya. Kita akui pelan-pelan ya. Nah, untuk memahami dan melepas belenggu ini, kita mesti mulai dari satu pertanyaan yang sangat sangat fenomenal. Siapa aku? Ya, siapa aku? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat fenomenal. Jadi kita siapa? Aku ini siapa? Nah, setiap orang umumnya pernah menanyakan ini. Umumnya ya. Karena setelah besar dia datang ke dunia, aku berasal dari mana? Begitu lahir, dia udah dikasih identitas, kamu ini laki-laki, kamu ini perempuan, kamu ini ras ini, kamu ini apa namanya, agama ini, kamu ikut agama ini gitu. Dikasih banyak aksesoris gitu kan. Kamu ini pokoknya banyak sekali title yang diikatkan ke diri gitu kan. Ya. Tapi sebelum aku lahir, aku ini siapa? Nah, ini kan pertanyaan yang kemudian kita belajar mencari, kemudian kita dapat jawabannya, tapi itu jawaban dari orang lain yang kasih tahu kita. Ya, tapi sebenarnya si aku ini siapa? Kita pernah menyelam dan menggali ke dalam, mencari tahu. Nah, itu adalah PR masing-masing jiwa. Ya, sebelum kita benar-benar tahu siapa aku, kita tidak akan benar-benar tahu berdaulat itu apa. Ya. Nah, pertanyaan kedua adalah kemana aku pergi ketika udah game over gitu kan. Ya, batas waktu kita di dunia itu tidak panjang. Ya, anggap saat ini kemajuan negara oke, batas hidup manusia rata-rata bisa sampai 85 tahun. Ya, jadi ya seperti saya udah setengah jalan ya. Ya. Jadi ketika nanti aku game over, ini badan ini saya kembalikan ke tanah, aku kemana? Aku kemana? Ataukah aku hanya songgok daging ini, begitu selesai udah beres, udah nggak ada apa-apa. Ya. Ini satu pertanyaan yang ya banyak orang menanyakan, banyak orang mendapatkan variasi jawaban A sampai Z itu banyak sekali ya. Demikian juga dari mana aku berasal itu variasi jawabannya itu banyak sekali gitu kan. Kalau kita mendengar dari luar ya, banyak A, B, C, D, versi A, versi B, versi C, versi D itu banyak sekali.
Dan satu lagi, kenapa aku di sini? Kenapa aku di dunia ini? Why? Buat apa? Nah, ini 3 pertanyaan, simpan dulu ya, pelan-pelan jawab nanti. Ini agak PR batin masing-masing ya. Karena sebelum kita benar-benar mengerti ini, kita ini akan susah untuk menemukan kedaulatan diri kita. Ya. Oke, ini kunci jawabannya katanya ada di agama ya. Katanya itu kan, tanda tanya. Agama A ada versinya, agama B ada versinya, agama C ada versinya, agama D juga ada versinya. Pokoknya banyak lah. Agama A juga ada A1, AB, A2, A3, A4, A5 gitu ya. B juga sama. Dia ada B1, B2, B3, B4, B5. Banyak sekali variasinya. Ya. Nah, bahwa sekedar kita tahu, ya itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Yang kedua adalah ketika kita sekedar percaya pun, manfaatnya ada tapi tidak banyak. Ya, kita tahu ya, manfaatnya ada tapi tidak banyak. Nah, ketika kita mulai mengerti dan memahami, kita belajar, kemudian kita memahami, kita akan melakukan, do. Ya, kita udah memahami, kita melakukan apa yang menjadi diri kita. Siapa diri kita ini, kita akan menjadi itu. Ya, melakukannya itu. Nah, merasakan dan mengalami, kita akan merasakannya, merasakan menyatu dengan apapun itu si aku ini, dan mengalami menjadi ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan invokasi yang akan kita pelajari ya, merasakan dan mengalami, to be ya. Do itu melakukan, be itu menjadi. Nah, tapi nyatanya ketika kita belajar di agama, walaupun ya kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang cukup mendalami agama, mereka memang basisnya itu adalah sang pencari, orang-orang yang memang mencari kedalaman spiritual, kedekatan dengan sang Tuhan dan jiwanya sendiri. Mereka mungkin akan melihat jejak-jejak dari pencerahan di masa lalu yang ditinggalkan oleh guru-guru suci itu begitu luar biasa. Mereka menemukan itu, memahami itu, dan mereka mengalami sedikit pencerahan, bisa ya, bisa mengalami dan bisa merasakan. Nah, namun masalahnya adalah kadang-kadang itu kemudian menjadi belenggu yang baru. Ya, label agama A, agama B, agama C, dia labelkan kepada diri dia sendiri, itu kadang-kadang menjadi belenggu bahwa saya terpisah dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kita lihat masalah-masalah lain yang muncul adalah adanya para penguasa dan matriks ya. Dunia ini ada penguasa. Ya, ada penguasanya. For better or worse lah, itu lebih ke perbedaan kepentingan. Kita tidak sedang melawan kekuatan gelap itu. Kita juga tidak mengagungkan cahaya, tapi kita tahu bahwa dunia ini ada penguasanya, dan kadang-kadang penguasa ini punya kepentingan dengan manusia supaya tetap ada di bumi. Ya, kemudian ada yang namanya Matrix. Ya, teman-teman yang mungkin pernah nonton film Matrix dan kemudian memahami esensinya, pasti mengerti. Ya, nah penguasa ini menggunakan banyak sekali apa namanya, semacam hipnosis massa. Ya, jadi lewat media, lewat berbagai apa namanya konspirasi ya, itu sangat apa, teori yang sangat populer ya, teori konspirasi. Tapi memang benar beberapa hal itu ada konspirasinya. Kemudian ada pembelokan sejarah dan memanipulasi ajaran, itu juga ada, kita temukan banyak ya, banyak sekali. Ya, kemudian dia sengaja membuat overclaim atau over pemujian pada satu tokoh sehingga satu tokoh itu nampaknya agak udah bukan manusia istilahnya.
supaya kita itu merasa berjarak dengan sang suci. Misalnya ya Buddha digambarkan dengan terlalu agung sehingga dia nampaknya ya beda dengan kita. Kita nggak bakal lah sampai seperti itu. Gitu. Sama itu terjadi pada tokoh Krishna juga, tokoh Siwa, pokoknya semua tokoh suci ya. Ya, ada satu overclaim yang membuat mereka seolah-olah itu wah manusia ini susah banget sampai di gap seperti itu. Jadi dibikin seolah-olah memang sangat luar biasa gitu loh. Ya. Ini ada terjadi juga, ya, ada terjadi juga. Nah, kemudian mereka juga menciptakan banyak matriks ya, terutama di dimensi keempat. Ya, orang yang punya mata ketiga juga bisa melihatnya seperti itu. Tetapi matriks ilusi ini banyaknya tercipta karena kesadaran kolektif. Ya, kesadaran kolektif di mana di zaman lalu ketika ketakutan dan pertentangan antara gelap dan terang itu sangat kentara dan menciptakan banyak sekali matriks pertentangan lainnya. Ya, munculnya iblis, kemudian munculnya dewa-dewa yang kemudian didemonisasi. Ada yang dulunya itu oleh pemuja sebelumnya dianggap dewa, dianggap suci, terutama agama-agama paganisme yang memuja dewa-dewa alam. Kemudian ketika berkembangnya satu ajaran tertentu itu karena dia tak mau disaingi, kemudian itu didemonisasi. Ada semua pemujaan terhadap dewa-dewa yang sebelumnya itu dibikin sejarah hitam, kemudian dianggap sebagai ajaran yang menyimpang, yang sesat, ya dengan berbagai bumbu-bumbunya, ya itu terjadi juga, ya. Nah, kemudian juga ada pertentangan antara yang paling benar dan paling murni. Oh, punya saya paling benar, paling murni. Ya, yang lain itu ya sempala. Sengaja menciptakan pertentangan di sana. Seperti itu. Ini ada kondisi matriks ya, kekacauan yang sengaja dibikin. Kemudian ada juga yang membuat ritual yang sedemikian indah, sedemikian khusyuk gitu kan, sampai orang-orang itu lupa pada esensinya. Ya lebih fokus pada ritualnya, lebih fokus kepada bentuk-bentuk luarnya, ya daripada esensinya seperti itu. Nah ini adalah kondisi yang sering terjadi di luar sana yang membuat kekacauan. Nah, namun ya evolusi kita akan memasuki ke dimensi yang lebih tinggi, di mana kesadaran masa umat manusia akan pelan-pelan naik. Ya, makanya sekarang kita tidak sedikit melihat banyak teman-teman yang hebat, yang mereka dari berbagai latar belakang ajaran mulai pelan-pelan lepas di dogma pertentangan. Ya, artinya catatan-catatan zaman lalu yang nampaknya udah tidak terlalu cocok dengan zaman sekarang mulai ditinjau ulang. Ya, mulai ada duduk bersama berbagai agama untuk membahas bagaimana umat manusia dan keberlangsungan hidup di bumi ini, yaitu mulai ada. Ya, tetapi teman-teman yang berada di jalur spiritual itu akan jauh lebih cepat ketika ya teman-teman yang di sini yang tidak terlalu mementingkan sisi ritusnya, tapi lebih ke sisi esensinya, sang jiwa itu sendiri. Ya, kita pelan-pelan belajar memahami diri sebagai manifest dari sang maha hadir itu sendiri. Ya, yang hadir di diri teman-teman, ya, hadir di dalam setiap keberadaan. Ya. Nah, pelan-pelan menjadi tuan atas diri, bukan sebagai korban dari kehidupan, ya, sebagai korban dari para penguasa, ya, tetapi kita bukan melawan para penguasa yang enggak, karena di antara mereka juga ada banyak yang menciptakan matriks yang bagus, memelihara keberlangsungan ekosistem ya dari perputaran ya satu siklus supaya ada keteraturan seperti itu. Ada juga yang seperti itu.
Ya, tetapi kalau kita mau melampaui siklus karma lahir kembali, kita mesti melampaui siklus ini, break this matrix istilahnya. Jadi take back your power, ya, ambil kembali esensi dari kekuatan yang memang benar-benar sang sumber yang ada dalam diri kita masing-masing, seperti itu. Tentu saja ini bukan teori saja, tapi mesti lewat praktek. Oke, invokasi yaitu mirip dengan afirmasi. Ya, afirmasi kan bagaimana kita berbicara kepada diri kita sendiri. Invokasi juga. Jadi intensitas invokasi itu lebih ke ya kita berkolaborasi dengan higher self kita sendiri untuk menentukan ini si diri kita ini apa. Ya, invokasi itu semacam doa ke dalam lah. Ya. Nah, frase yang akan kita bahas di sini ada I am dan I am. Ini adalah satu password yang menyatakan aku adalah aku. Di sini ada satu prinsip asosiasi, ya, di mana ketika saya menyatakan bahwa saya adalah cahaya, saya adalah cinta kasih. Nah, artinya kesadaran kita ini terasosiasi dengan sang cahaya itu sendiri, sang cinta kasih itu sendiri. Ya, asosiasi artinya ya kita itu bagian dari satunya. Saya klaim sebagai saya adalah mahasiswa misalnya. Itu terasosiasi bahwa saya pernah belajar kuliah di perguruan tinggi. Ya, artinya ada prinsip claiming kita. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada oneness, ya, prinsip bahwa segala sesuatu dalam substansi hakikatnya adalah kesatuan, keesaan, oneness. Ya, maka tidak heran, ya, seperti yang pernah saya sampaikan di minggu lalu, bahwasanya di Nusantara kita juga lihat banyak orang yang kemudian di dalam perjalanan spiritualnya ketika dia meditasi, dia berdoa, berzikir, kemudian kesadarannya menyatu dengan satu sosok yang luar biasa di atas sana. Ya, bagian spark of the divine, ya, pecahan dari sang Maha Hadir itu yang dari bentukan yang lebih besar, ya bisa itu malaikat atau para guru suci, ya kesadarannya tiba-tiba menyatu di sana. Oh, lalu dia merasa dirinya sebagai titisan dari si malaikat ini. Malaikat itu ya kita lihat banyak lah di luar sana, ya. Ada yang mengklaim sebagai reinkarnasi dari ini, titisan dari si itu, gitu kan. Ya, itu memang dalam satu proses perjalanan kita teman-teman di sini mungkin akan mengalami hal semacam itu, ya, mengalami hal yang dan ketika tidak diiringi oleh pengetahuan spiritual yang cukup atau psikologi spiritual yang cukup, ya itu bakal agak melenceng, seperti itu. Ya, jatuhnya ke dianggap halusinasi, tapi nyatanya dia bisa membuat mujizat, ya. Ya, karena dia memang aksesnya energinya ke sana. Ya, dia bisa membuat mujizat, dia juga agak delusi, itu kan. Ya, karena kenyataannya dia sampai satu tingkat di mana kesadarannya itu menyatu, seperti itu. Tapi itu bukan akhir, ya. Jadi orang mesti bisa menyadari kondisi dia seperti apa, ya. Nah, yang ketiga, invokasinya ada proclaim atau satu tekad, ya. Proclaim atau tekad. Salah satu contoh, ya. Tesla mungkin teman-teman yang mendalami spiritual baru cukup mengerti. Beliau itu adalah seorang insinyur, penemu besar,
paten yang dia bikin itu jauh lebih banyak daripada Thomas Alva Edison, ya, Nikola Tesla. Namanya Nikola Tesla. Ketika Albert Einstein, orang yang dianggap paling pintar di dunia, diwawancarai, ya, bagi Albert Einstein siapa yang paling pintar di dunia, dia merefer kepada Nikola Tesla. Tapi Nikola Tesla ini sejarahnya hampir dihapus orang. Ya, kenapa? Karena keberadaannya mengancam para penguasa. Maka di buku sekolah zaman saya dulu sekolah, kita mengenal Albert Einstein sama Thomas Alva Edison, tetapi nama Nikola Tesla itu tidak pernah muncul. Ya, kita mulai kenal dengan Nikola Tesla itu baru belasan tahun lalu, ya, puluhan tahun yang lalu dan belasan tahun yang lalu. Ya, baru awal-awal kenal Tesla, ya, Nikola Tesla. Ya, dia sejarah dia disembunyikan itu sangat lama, seperti itu. Ya, baru tahu, oh, orang ini rupanya luar biasa. Ya, beliau itu ketika kecil pernah satu ketika hampir meninggal, sakit berkepanjangan, hampir mati, karena waktu itu orang tuanya, papanya terutama, ingin anak ini untuk jadi pendeta. Ya, dia dari satu keluarga yang sangat religius, ya, dan anaknya begitu sakit parah, kemudian mau ngomong sama papanya, dia bilang, papa, izinkan saya jadi seorang insinyur, maka saya akan sembuh dengan sendirinya. Akhirnya bapaknya waktu itu nggak langsung jawab, dia keluar berdoa, besok paginya dijawab, iya, papa izinkan kamu jadi seorang insinyur. Tak lama kemudian sembuh dengan sendirinya. Ya, itu Tesla. Karena di sana ada apa? Dia ada misi hidup yang dia bawa. Ketika dia pilih melenceng ke tempat lain, itu dia pasti check out, pasti pulang. Karena tekad dia datang ke dunia ini adalah untuk membuat bumi ini jauh lebih berkembang. Ada loncatan-loncatan ilmu pengetahuan, ya, yang menciptakan sebagai fondasi dari semua teknologi yang hari ini kita nikmati. Itu fondasinya dari sana. Ya, penemuan-penemuannya termasuk arus listrik bolak-balik, ya, seperti itu. Itu ciptaan Tesla, penemuan Tesla, seperti itu. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa tekad kita untuk menjadi apa itu bisa mengubah hidup kita. Ya, tekad kita untuk menjadi apa itu bisa mengubah hidup kita. Dibandingkan orang yang hidup tanpa ada kemauan untuk menjadi apa. Ya, seperti itu. Banyak juga kasus di mana orang tidak menjalani jalur alami semestinya dia datang di dunia buat apa, ya, dia itu akan jalan biasa aja, banyak naik turunnya. Tetapi ketika seseorang menjalani jalan yang semestinya dia lalui untuk kehidupannya ini, dia akan langsung naik. Banyak sekali kita lihat contohnya di luar sana, ya, termasuk beberapa aktor yang terkenal, termasuk itu Confucius, Confucius itu semasa muda dia pengajar, dia cendekiawan, dia ini mengubah negara. Dia punya banyak murid, dia mengajarkan banyak hal juga, dia juga sangat seorang pembelajar yang luar biasa. Dia belajar ini, belajar itu, belajar musik, ya, belajar berbagai seni lah. Ya, tetapi dia punya ambisi untuk mengubah negara, mengubah kekacauan di Cungkuo zaman itu, gitu kan, di mana penguasa itu ya nggak terlalu peduli sama rakyat-rakyatnya. Sampai satu ketika ketika ketemu Lao Tzu, ya, dia pernah bertemu Lao Tzu membawa angsa sebagai ini, ya,
hadiah, karena zaman dulu ketika bertandang itu mereka membawa oleh-oleh gitu kan, kasih Lao Tzu, kemudian ngobrol gitu kan. Setelah pulang dari ngobrol dengan Lao Tzu ya, Taisang Lao Tzu atau Lao Tzu, dia bilang satu hal, bahwa ikan di lautan saya bisa tangkap dengan jala. Ya, binatang yang lari di darat saya bisa tangkap dengan panah. Bisa pakai perangkap dia. Nah, burung yang terbang di atas udara saya bisa pakai panah tembak dia. Tetapi hari ini saya ketemu Lao Tzu, itu bagaikan saya ketemu seekor naga. Kepala di sini, ekornya entah di mana itu. Ya, sangat luar biasa. Dan Lao Tzu itu mengembalikan Kongzi ke siklus semestinya dia adalah mengajar. Ya. Dan setelah itu dia itu udah masuk ke jalurnya. Ya, masuk ke jalur semestinya dia datang ke dunia itu buat mengajar. Dan dia jalannya udah lurus ya. Setelah ketemu Lao Tzu itu 2 kali beliau bertandang ketemu Lao Tzu ngobrol ya. Seperti itu. Jadi ada part alami diri kita masing-masing yang ketika kita menjalaninya kita akan menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Nah, itu temukan ya. Nah, itu PR masing-masing jiwa ya. Nanti kita pelajari lebih banyak, lebih jauh, yang menggali lebih dalam. Ya. Oke, password untuk invokasi ya, ketika kita mau memformat diri kita menjadi apa, itu pakai I am dan I am ya. Aku adalah aku. Ya, ini adalah yang sering kita pakai ketika kita melakukan invokasi, menyatukan kesadaran kita dengan mereka-mereka yang di atas ya, dan kesadaran yang di atas sana ya, dan memfungsikan tubuh fisik kita sebagai wadah bagi divine ya. Kita bisa klaim I am Buddha, I am Yeshua, I am Avalokiteswara ya, anything ya. Bisa, karena kita menyatukan kesadaran ya. Tetapi ingat bahwa ya kita I am dan I am, kita menyatukan, kita punya kesadaran seperti itu. Tapi aku juga adalah aku yang berdaulat seperti itu. Nah, jadi I am dan I am itu menyatakan bahwa be what you want to be. Ya, jadilah apa yang kamu ingin jadi. You are the co-creator. Kamu adalah sang pencipta juga ya, yang sama-sama menciptakan dari sang pencipta. Kita juga adalah pencipta ya, karena kita bagian dari sang pencipta sejati. Ya, kamu punya ya, you have all the power you need. Kamu punya semua kekuatan yang kamu butuhkan ya. I am ini sang diri. Nah, ini mungkin ya agak tabrakan ketika orang-orang kemudian memahami konsep anatta dengan cara yang keliru, akan menganggap wah ini kan menjadi diri ya. Tapi yang saya pelajari itu tiada diri. Ya. Namun sebenarnya itu tidak bertentangan ya, jangan salah. Bahwa anatta itu tidak ada diri yang kekal. Seperti itu. Tidak ada inti yang kekal, yang abadi. Sang diri ini bisa menjadi apapun. Ya. Nanti pelan-pelan selami lebih dalam. Ya. Sharing ini. Nah, ini contoh invokasi ya. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri versi I am-nya. Ya. Aku adalah kekuatan. Aku adalah kesehatan. Aku adalah sukacita. Aku adalah keberlimpahan. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Ya. Aku adalah. Teman-teman boleh sebutkan sendiri. Bisa teman-teman lebih dekat dengan Yeshua. Aku adalah Yeshua. Itu juga boleh. Kita menyatukan kesadaran kita dengan Yeshua atas Sananda. Atau aku adalah kesadaran Kristus. Ya, kita menyatukan kesadaran kita dengan divine yang di atas. Ya. Tutup dengan format I am dan I am. Itu menyatukan kita dengan I am present, artinya higher self kita sendiri.
Itu yang menjangkarkan kita supaya kita tidak tidak bias kemana-mana seperti itu. Oke, ini kayaknya lembaran terakhir. Kita stop sharing. Oke, silakan ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di chat, saya baca dulu. Nah, cara kita tahu jalur semestinya gimana, jalur alami kita. Nah, sebenarnya ada banyak metode yang untuk itu. Ketika kita datang ke dunia ini, masuk ke matriksnya dunia ini, banyak aturan-aturan di dunia ini yang mau tidak mau kita mesti pelajari, mesti ikuti hukumnya dunia ini, termasuk astrologi, ya, ketika jam kita lahir, tanggal kita lahir, bulan dan tahun kita lahir, nah itu bisa dihitung karena dunia ini ada aturannya, ya. Jadi mau pakai sistem pace atau mau pakai sistem astrologi barat, kemudian mau pakai pribon Jawa, itu sebenarnya ada ini ya definisi ya, bahwa oh kita ini ada karakter ciri khas seperti ini ya. Setiap orang itu umumnya ada. Nah, kita bisa lewat sana melihat jalur alaminya kita ya, tetapi itu bukan harga mati, itu adalah blueprintnya kita ya. Blueprintnya kita, tentu saja kita sebagai co-creator kita bisa melakukan revisi sedikit ya. Namun perlu diketahui bahwa dalam kehidupan ini ya, ada mata pelajaran yang wajib, ada mata pelajaran yang pilihan, seperti itu ya. Ada yang bisa kita pilih. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, betul, human design itu salah satu juga cara untuk ini ya, salah satu cara untuk melihat kondisi ya. Nah, itu bisa bergeser, benar bisa ya, tapi ada beberapa di dalam human design sendiri, dia ada kondisi di mana seseorang itu akan kecenderungan itu tidak sesuai dengan desain aslinya. Halo Koheng. Ya. Malam Koheng. Halo. Suluh nih Malam. Koheng dari Bogor. Mau tanya, ada pengalaman, aku ada pengalaman juga. Jadi itu ada orang, dia itu bingung kayaknya mau ngapain ya, aku harus ngapain ya, jiwa aku harus ngapain nih, kerjaan aku seperti apa, itu kan dia bingung. Tapi dari kebingungannya itu dia juga bingung juga, tapi kayaknya jalan aku tuh selalu ada yang bimbing gitu. Aku bingung mau ngapain, tapi aku kuliahnya di sini, aku nggak tahu juga kuliah di sini, tapi kerjaan aku dapetnya di sini, ini kayaknya bagus juga gitu kan. Terus aku mau merit, aku juga bingung juga, tapi kayak udah ada yang apa ya, ngasih jalannya gitu Koheng, walaupun dia bingung gitu, seperti itu dia juga ngalamin juga. Nah kalau yang seperti itu gimana yang Koheng ya, dia nggak nyari-nyari kayak astrologi, pace atau human design, tapi dia jalanin aja gitu, seperti itu ya. Dia juga bingung sendiri, ini aku kenapa ya, aku kayak gini sih gitu, dia seperti itu. Dia sendiri pernah punya perencanaan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang jadi seperti apa enggak? Dia ada juga, aku pengen begini sih gitu, cuma dia nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Cuma memang nggak taunya tuh nyampe, dia bingung sendiri, kok aku bisa ya, padahal aku juga nggak tahu mulai dari mana gitu, seperti itu. Kayak ada yang udah nunjukin jalannya gitu kok, Heng. Ya, alam semesta cerdas. Jadi lu nggak perlu pikirkan caranya, lu cuma perlu fokus ke apa yang mau kamu manifestasikan. Sebenarnya sesederhana itu, karena alam semesta ini jauh lebih pintar daripada kita. Dengan kepala kita, otak kita yang cuma segini, banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pikirkan. Tapi Maha Semesta, dia tahu. Dan dia juga tahu apa yang paling baik untuk kita. Ya.
Apa aja? Iya. Ya, Iya, dia jadi juga bisa apa jadi namanya yang kayak menuntutnya, nah, gimana? iya jadi tuh sampai kayak yang direncanain kan aku nanti pengen istri kayak gini aku nanti pengen rumahnya kayak gini. Itu dia bisa gitu sesuai yang dia mau di beberapa tahun sebelumnya gitu Koheng. Tapi dia juga bingung juga kok bisa ya gitu kan. Ya udah gitu Memang seperti yang Koheng bilang mungkin. manifest, ya manifesting. Ya sebenarnya itu bakat yang bagus kalau dikembangkan. Ingat manusia itu co-creator. Jadi ketika dia itu berhubungan baik dengan innernya, alam semesta yang mengkondisikan. Maka dalam Tao Te Ching ada disebutkan demikian. Away ya, artinya tindakan tanpa tindakan gitu ya. Jadi tapi dia nampaknya nggak berbuat apa-apa ya, tapi seluruh alam semesta nampaknya sedang membuat keinginan dia terwujud ya. Seperti itu. Jadi dengan sangat minimum effort, tapi semesta akan mengkondisikannya. Seperti itu. Iya, Itu ketidaksengajaan misteri memang itu ya. ya, karena alam semesta yang bekerja. Selama kita bisa selaras dengan si alam semesta ini. Iya Oke, ya. thank you. Makasih Koheng. Ya, jadi human design bisa bergeser itu benar bisa. Kalau orang memuja gila human design-nya ya itu tadi menjadi satu apa namanya belenggu lagi, ya kan? Sesuatu yang mestinya itu menjadi satu jalan pembebasan, kadang-kadang malah menjadi belenggu. Contohnya ketika orang pakai sampan, kemudian dia udah menyeberangi sungai, kemudian sampahnya masih diangkat, dibawa kemana-mana. Ya, fungsi dari ya pace, human design, astrologi, kemudian ya, apa namanya pribom-pribom lainnya ya, semua model begitu, fungsinya cuma satu, mengetahui blueprint hidup kita. Ya, kemudian setelah itu tahu apa kita dengan sadar memilih untuk menjadi versi terbaik diri kita, yang melampaui itu, melampaui yang blueprint yang sebelumnya yang kita tahu itu. Kalau cermin kaimin ya, artinya mengetahui nasib kita baru membuat catatan baru gitu, membuat sesuatu yang lebih baru, lebih baik gitu. Nah itu ada itunya, ada cara-caranya. Oke, apa tanda-tanda saya kalau seseorang on track sesuai human sesuai ini ya blueprint hidupnya ya. Tanda-tanda yang paling gampang itu adalah apa yang kita lakukan semuanya nampaknya selaras dan banyak kebetulan-kebetulan yang ditunjukkan oleh alam semesta. Ya, kadang-kadang ketika kita mau adakan satu hal yang baik, ya, kita akan berpapasan dengan pertanda-pertanda yang dimunculkan alam semesta. Ya, kadang-kadang ada eh, burung yang lewat, gitu kan, lengger di tempat yang tidak umum, ya, bulu-bulu burung yang hadir di tempat yang tak wajar, gitu kan. Kemudian seharian kita ketemu angka kembar, bisa semacam itu. Dan masih banyak sekali petunjuk lainnya, ya. Misalnya kadang-kadang kita selesai meditasi, kita nggak ngomong kemana-mana, ada satu ilham yang muncul di kepala kita gitu kan. Tapi begitu kita buka handphone, muncul di wall kita, temanya seperti apa yang muncul di kepala kita itu. Bisa sekebetulan itu. Itu adalah tanda-tanda di mana kita on track dalam bimbingan jalannya alam semesta. Seperti itu. Oke, Pak Dokter silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Koheng. Malam. Rahayu semuanya.
Pas banget ya, selaras kita ya, sejalan dalam sepikiran mengenai hal ini. Blueprint dan juga rencana semesta ya. Saya pengalaman pribadi memang sudah sampai ke situ sih kok. Tapi dari tadi yang saya menjadi pokok pikiran pertanyaan saya adalah apakah ketika kita sudah menjalankan itu, sudah mendapatkan tanda-tanda itu semua, kemudian juga implikasi-implikasi yang muncul, baik secara langsung ataupun tidak langsung, perjalanan-perjalanan yang kita lalui setiap hari, kadang saya di dalam perjalanan itu sempat ada keraguan, apakah ini hasil dari pemikiran saya sendiri, apakah memang ini kehendak dari semesta. Dari tadi saya perhatikan, ya oke lah, evokasi, invokasi semua. Tapi apakah ada semacam suatu cara untuk menangkis atau menepis keraguan-keraguan yang ada pada diri kita ketika kita sudah mengetahui blueprint kita seperti ini. Pada perjalanannya itu kadang-kadang banyak infiltrasi ataupun invasif ya dari beberapa entitas ataupun beberapa kuasa lah ya, energi yang tidak menginginkan kita itu berjalan sesuai dengan semesta yang inginkan. Yang kedua saya bertanya, apakah ada nanti kalau di awal kita kan dapat mengetahui dan kita meminta blueprint kita itu apa, isi hidup kita apa, peran hidup kita apa. Setelah itu kita diberikan insight-insight, diberikan suatu petanda-petanda ataupun bimbingan-bimbingan baik secara yang tadi kau bilang kan, apakah tanda-tanda alam, apakah binatang, apakah orang, apakah tanda-tanda angka dan yang sebagainya yang sudah selama ini saya alami ya. Apakah ada tanda ketika kita sudah selesai? Gitu kok. Pertanyaan nomor 2. Oke, terima kasih kok. Ya. Pertama ya, bahwa yang namanya keraguan itu ada dan itu baik adanya. Aku malah lebih menyarankan bahwa jangan pernah percaya 100% penuh. Sama ya untuk segala hal. Ya termasuk blueprint kita sendiri. Sisakan 20% untuk keraguan dan revisi. Itu penting. Itu penting. Ya. Itu penting. Karena ketika kita 100% on, kita nggak ada space untuk revisi lagi. Ya. Mesti sisakan 20% untuk keraguan, untuk tinjau kembali, untuk keraguan. Untuk mencapai versi yang terbaik itu perlu seperti itu. Ya, itu hal yang bagus dan wajar-wajar saja. Yang kedua adalah walaupun ya di luar sana, let's say ada entitas-entitas tertentu yang tidak senang ketika kita mulai mengalami kenaikan pelan-pelan menuju cara melepaskan diri dari matriks dunia ini. Banyak mungkin para penguasa yang tidak senang. Itu indikasi yang sebenarnya bagus, ya. Tetapi ingat adalah manusia punya kehendak bebas. Manusia punya kehendak bebas. Dan itu kehendak bebas manusia itu diakui bahkan oleh sang sumber itu sendiri. Bayangkan ya, kehendak bebas manusia itu diakui bahkan oleh sang sumber itu sendiri. Artinya ketika sang sumber mau kamu ke surga, kamu bilang nggak mau, ya kamu tidak akan naik. Ya. Karena ada kehendak bebas di sana. Ya. Makhluk entitas yang jauh lebih atas, yang jauh lebih mendekati kepada penyatuan, itu mereka sangat menghargai kehendak bebas. Ya.
Dan ketika kita berhadapan dengan entitas-entitas yang tidak mengindahkan kehendak bebas itu, kita boleh meminta bantuan mereka-mereka yang di atas. Ya, salah satunya itu ya Michael. Ya, beliau itu pengaman untuk ya mereka-mereka yang melanggar kehendak bebas manusia. Seperti itu. Jadi kubu kanan, kubu kiri, dua-duanya baik sih sebenarnya. Ya, mesti ada tandingan lah. Ya. Satu film itu ya, kalau dari awal sampai akhir itu semuanya mulus saja, itu nggak nyaman, nggak bagus. Ya, mesti ada tandingan sedikit. Tantangan ya. Iya. Oke, untuk menutup kita punya perjumpaan, mungkin kita meditasi singkat, ya. Ya. Yang kedua belum jawab. Tanda-tanda kognitif sudah selesai. Oh, selesai adalah ketika kita udah melepaskan dari bumi ini ke atas, pulang ke tempat di mana sebelum jiwa kita datang ke bumi ini. Di sana pun belum selesai. Misi yang dunia ada selesai. Masih ada alam semesta lain itu. Masih ada galaksi yang lain. Masih ada satu, ya, tapi apa ya? Kalau kita udah menyatu dengan oneness ya, sang kesadaran agung, sebenarnya itu kita udah kayak nonton itu aja, main game aja gitu loh. Udah kayak main game gitu. Tinggal game over ya, kita tinggal ganti game lain ya. Betul ya? Persis mirip main game lah. Kita tahu ini kita sedang main game, tapi kita nggak mau main kalah ya. Main game beneran mirip. Yang gamenya game over udah ganti game lain. I see. Jadi peran itu dari bayi hingga koit lah ya istilahnya ya. Ya. Jadi kita, ya ini satu pembelajaran ya. Sebenarnya satu pembelajaran ya. Berarti lo one life, one purpose ya. Oke, thank you banget masukan dan insight-nya. Oke, lanjut kok. Kasih kok. Ya. Kita mengakhirinya dengan meditasi singkat ya. Saya share kembali yang frekuensi tinggi. Oke ya. Kita meditasi singkat. Meditasi untuk kedaulatan diri. Seperti biasa, duduk dalam kondisi yang paling rileks, santai dan nyaman. Tarik nafas pelan, nikmati setiap aliran nafas yang masuk dan keluar. Menyatulah dengan pribadi agung masing-masing. Menyatulah dengan sang sumber. Biarkan cahaya pengetahuan dan kesadaran ini menyatu dengan kesadaran kita dalam level substansial. Sehingga kita mengenali hati, mengenali kekuatan kita, mengenali kehendak bebas yang diberikan
oleh Sang Sumber. Hari ini berkat kebijaksanaan dari para master agung, para guru suci, para lady master, dan malaikat-malaikat agung memberkati. Menyatu dalam kesadaran kita, dalam tubuh cahaya kita. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah maha cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah nyalakan cahaya. Nyalakan cahaya. Nyalakan cahaya. Terangi semesta kesadaranmu. Tempatmu berada. Semua makhluk yang ada di sekitarmu, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Biar cahaya yang paling murni, cahaya dari cinta kasih dan kebijaksanaan berpancar. Menjangkau bagian terdalam dari setiap makhluk dan terlintas dalam pikiran. Yang akan cahaya, cahaya. Aku sepenuhnya adalah cahaya. Aku sepenuhnya adalah cinta kasih. Silakan nikmati momen ini, nikmati siraman kasih dan berkah dari para guru agung, para ascended master dan lady master, para malaikat agung. Hari ini kita masing-masing mengklaim personal power masing-masing. Tekadkan dalam hati, aku sebutkan nama masing-masing. Sejak saat ini belajar untuk berdaulat atas diriku, mengklaim kembali personal power, kehendak bebas yang diberikan oleh Sang Sumber kepada diri.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tarik nafas dalam, kembalikan kesadaran ke tubuh fisik masing-masing. Dengan senyum pelan-pelan buka mata. Oke, meditasinya sudah selesai. Ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya, silakan. Kalau enggak, kita udah selesaikan sesi malam hari ini. Kalau tidak ada, kita sudahi acara pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung untuk belajar bersama. Ya, kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga semuanya masing-masing bertumbuh dalam partnya masing-masing menjadi versi terbaik bagi diri masing-masing. Thank you all. See you.